Pemirsa, sebagai Paus ke-267 dan yang pertama berasal dari Amerika Serikat, kehadiran Paus Leo XIV membawa pesan kuat tentang kesinambungan dan juga pembaruan. Untuk membahasnya lebih dalam, kita langsung bergabung sambungan daring dengan Romo Paulus Christian Siswantoko, selaku Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Selamat malam, Romo Siswantoko. Apa kabar Anda? Selamat malam, Mas Renov. Baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Perlu kami disclaimer juga, kami turut mengundang sebenarnya Kardinal Ignatius Suharyo yang satu-satunya utusan kita di sana ya untuk pemilihan konklav Paus baru, tapi tidak merespon hingga kini. Dari Anda, apa yang Anda tangkap? Poin penting yang disampaikan Paus Leo XIV tadi pagi waktu Jakarta, Romo. Baik, yang pertama ketika Bapak Suci Leo XIV tampil pertama kali di depan publik di balkon Basilika Santo Petrus, ada 3 hal yang menarik, Mas. Yang pertama adalah beliau mengatakan damai sejahtera bagi kamu semua. Tentu kalimat pertama yang diucapkan ini menggambarkan bahwa beliau hadir sebagai pemimpin umat Katolik sedunia dan juga kepala pemerintahan negara Vatikan dengan misi utama adalah membangun perdamaian. Tentu pesan ini menjadi sangat kontekstual, relevan, dan penting mengingat juga situasi kehidupan zaman sekarang di belahan negara mana di berbagai belahan negara itu masih banyak negara-negara yang hidup dalam konflik, dalam peperangan, dalam ketidakdamaian. Maka itu menjadi pesan yang menurut saya sangat kuat ketika beliau sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, dalam pidato berikutnya beliau seakan-akan memberikan satu cara bagaimana perdamaian itu dibangun. Dalam pidato itu tampak bahwa beliau mengatakan gereja Katolik itu harus membangun jembatan. Artinya adalah bahwa gereja Katolik harus membuka diri untuk berkomunikasi dengan semua pihak kalau ingin menciptakan suasana damai. Di sana ada kata-kata membangun dialog dan juga membangun pertemuan dengan aneka macam bentuk. Itu adalah cara untuk membangun jembatan itu sehingga kedamaian itu bisa dapat terwujud. Yang ketiga, Bapak Suci itu mengatakan bahwa gereja Katolik hendaknya juga mau berjalan bersama. Dengan siapa? Tentu dengan semua pihak, semua kalangan yang berkehendak baik untuk turut menciptakan suasana damai. Dan secara khusus Bapak Suci ini mengajak gereja Katolik dan tentunya juga masyarakat pada umumnya itu untuk berjalan bersama dengan sangat dekat dengan orang-orang yang menderita, Mas. Nah, hari-hari ini kan kita bisa melihat, mendengar, menyaksikan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang masih menderita di dunia ini, baik itu korban perang, korban kekerasan, korban diskriminasi, korban ketidakadilan. Ini semua ingin menjadi gereja Katolik ingin berjalan bersama dalam segala situasi, dalam senang dan susah, dalam bahagia dan menangis dengan mereka. 3 hal itu, Mas, yang saya tangkap dari pidato beliau. Semangat progresif ini seperti yang kita dengarkan bersama, Paus Leo XIV sempat mengucapkan minta izin melanjutkan berkat dari Paus Fransiskus, begitu ya, Romo. Kalau saya kutip dari berbagai sumber yang saya himpun juga, sebelumnya mendiang Paus Fransiskus ini sempat mengontak langsung pastor yang ada di Gaza, meminta akan diwujudkannya perdamaian. Apakah ini juga akan dilakukan dengan Paus Leo XIV ini? Hal yang sama akan mengontak juga pastor di Gaza? Soal ngontak atau enggak saya nggak tahu, Mas. Tetapi bahwa spirit ataupun semangat untuk
menyuarakan tentang suara perdamaian, untuk menyuarakan suara harapan, untuk menyuarakan suara semangat kepada siapapun, termasuk juga saudara-saudari kita di Gaza yang menderita, itu pasti akan dilakukan oleh Bapak Suci Leo XIV. Mengapa? Karena kan beliau ini sudah kenal betul ya dengan Bapak Suci almarhum Paus Fransiskus. Karena sebelum beliau dipilih menjadi paus ini kan beliau menjadi prefek ataupun pimpinan dekasteri untuk para uskup dan juga khusus untuk untuk gereja di Amerika Latin. Tentu relasi yang terbangun ketika Bapak Suci Leo XIV berkomunikasi, bertukar gagasan dengan Bapak Suci Fransiskus, tentu banyak hal yang diserap oleh beliau. Dan saya sangat yakin bahwa Bapak Paus Leo XIV akan melanjutkan dengan caranya beliau untuk memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan harapan, bahkan solusi-solusi yang mungkin akan beliau tawarkan untuk masyarakat pada umumnya di daerah-daerah yang memang membutuhkan uluran tangan, uluran kasih, uluran solidaritas, uluran bela rasa bagi gereja dan juga bagi semua pihak yang memiliki hati untuk membantu mereka. Oke. Demikian, Mas. Semangat optimisme, kesinambungan, dan juga pembaruan ini yang paling tekankan begitu dari Paus Leo XIV Romo. Romo, kalau bisa dijelaskan ke kami mengapa diberi nama Paus Leo? Ya, tentu beliau, saya duga ya Mas ya, beliau itu kan pasti akan meneruskan juga apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Paus Leo ke-13. Ya. Paus Leo ke-13 itu kurang lebih tahun 1878 sekian. Nah, salah satu atau beberapa ciri yang menonjol dari Paus Leo ke-13 adalah bahwa pada zaman itu beliau adalah paus yang sangat kuat, konsisten menjaga ajaran gereja, lebih-lebih ajaran sosial gereja. Dan ketika beliau mencoba mengimplementasikan ajaran sosial gereja pada waktu itu, beliau juga di saat yang sama membuka diri terhadap kemajuan-kemajuan zaman, membuka diri terhadap perkembangan-perkembangan zaman. Sehingga satu sisi beliau menjaga tradisi dan iman yang sudah diwariskan sekian abad. Di sisi yang lain beliau juga tidak menutup mata terhadap dunia modern, dunia baru. Dan di dunia baru itu jugalah yang mungkin di situ justru banyak sekali di samping sisi positif yang ada ya Mas ya. Juga ada sisi negatif yang mungkin justru membawa korban kemajuan itu. Banyak masyarakat yang termarginalisasi, banyak masyarakat yang hidupnya tersisih karena kemajuan zaman. Nah, disinilah Paus Leo ke-13 dengan ajaran sosial gereja menjadi teman seperjalanan mereka-mereka yang tidak beruntung dengan kemajuan zaman itu. Sehingga semangat ini pula lah yang saya duga ya Mas, juga akan diteruskan, akan terus dihidupi oleh Bapak Suci Leo ke-14. Di samping juga tentu saya meyakini juga beliau akan meneruskan hal-hal baik yang sudah diteladankan oleh Bapak Suci Fransiskus, soal kerendahan hatinya, soal kesederhanaannya, dan hal lain-lain yang selama ini memang menjadi ciri khas dari Bapak Suci Fransiskus dan sangat menjadi inspirasi bagi Gereja Katolik pada khususnya dan juga dunia pada umumnya, Mas. Baik, ada kesederhanaan juga terlihat dari sosok Paus Leo XIV, apalagi sempat viral begitu ya, mata netizen memang jeli sekali melihat arloji yang dipakai oleh Paus Leo XIV, langsung dicari begitu di online shopping. Kemudian apa yang bisa Anda bagikan ke kami? Apakah Paus Leo XIV ini juga melanjutkan prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh Paus Fransiskus seperti perdamaian di jalur Gaza dan sebagainya?
Saya yakin pasti itu, Mas, karena memang salah satu misi dari seorang paus adalah membawa suara Tuhan, membawa suara cinta kasih, dan juga melaksanakan firman-firman Tuhan di tengah dunia ini. Dan salah satu hal yang penting adalah bahwa Bapak Suci tentu ingin membawa dirinya dan juga Gereja Katolik Universal untuk menjadi duta-duta perdamaian di tempat di mana gereja itu ada. Bapak Suci, kalau kita tengok sebentar, Paus Fransiskus itu tidak henti-hentinya selalu menyerukan perdamaian khususnya untuk wilayah-wilayah yang konflik. Meskipun juga kadangkala suaranya tidak didengar juga oleh banyak pihak yang sedang berkonflik. Tetapi beliau tidak pernah putus asa, tidak pernah mundur, selalu bersuara. Dan itulah suara kenabian. Kalau tidak ada yang bersuara, kalau gereja tidak bersuara, dan juga tokoh-tokoh agama lain tidak bersuara, siapa yang akan mengingatkan dunia ini supaya memutus rantai kekerasan, lalu kemudian memperpanjang rantai perdamaian dengan menggunakan cara-cara damai seperti dialog, bermusyawarah, saling memahami, saling mengerti, berbagai macam perbedaan itu diolah dan kemudian digarap sedemikian rupa sehingga tidak meruncing dan tidak menimbulkan konflik. Itu, Mas. Ya, terakhir singkat saja, Romo, seperti apa hubungan diplomasi antara Vatikan dengan Indonesia nanti di bawah Paus Leo XIV ini ke depannya? Ya, yang pertama sebenarnya Bapak Suci ini pernah ke Indonesia, Mas. Oke. Yaitu tahun 2003 ketika beliau menjadi pimpinan umum Ordo Santo Agustinus. Beliau mengunjungi Papua, khususnya Manokwari, Sorong, begitu. Dan tentu ini sudah menjadi jejak historis bahwa beliau dengan Indonesia tidak asing. Artinya tentu ada dalam memori beliau tentang Indonesia, khususnya para Romo yang berordo sama, Santo Agustinus. Yang kedua, tentu beliau juga seorang diplomatik, ya sudah sekian lama menjadi oskop, kardinal, kemudian hidup di lingkungan pemerintahan Vatikan, tentu juga tidak sulit bagi beliau untuk kemudian mengembangkan pola-pola komunikasi diplomatik dengan siapapun juga termasuk dengan Indonesia. Beliau akan meneruskan hubungan bilateral antara Vatikan dan Indonesia, meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Bapak Suci Fransiskus. Demikian, Mas. Terima kasih. Kita tunggu nanti kedatangan ke Indonesia begitu ya, Paus Leo XIV setelah kunjungan beberapa waktu lalu. Tentu banyak yang menantikan kehadiran beliau di sini. Terima kasih untuk waktu Anda di Prime News. Romo Paulus Christian Siswantoko, Sekretaris Eksekutif KWI. Selamat malam. Sehat selalu Anda. Terima kasih.